Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada semester ini kita belajar akuntansi biaya. Yeay! Pertemuan pertama, kita bahas konsep biaya dan akuntansi biaya ya. Oke, lanjut. Pertama-tama, kita bahas biaya dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan biaya? Biaya atau bahasa Inggrisnya cost adalah sumber daya ekonomis seperti kas atau setara kas yang kita korbankan atau yang kita keluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan suatu produk ataupun jasa yang dapat memberi manfaat saat ini ataupun di masa yang akan datang. Jadi, kas atau setara kas yang kita keluarkan tersebut akan menghasilkan produk atau jasa, di mana produk atau jasa tersebut haruslah produk yang memiliki masa manfaat atau belum habis masa pakainya. Kemudian, biasanya biaya atau cost itu merupakan aset yang ada di laporan posisi keuangan, gitu. Contoh dari cost tersebut adalah yang pertama, nilai rupiah persediaan bahan baku yang belum digunakan dalam proses produksi, dan yang kedua, nilai rupiah persediaan produk dalam proses yang belum dilanjutkan pemrosesannya ke proses produksi selanjutnya. Yang ketiga, nilai rupiah persediaan produk selesai yang belum dijual, dan yang terakhir adalah nilai rupiah supplies atau aktiva yang belum digunakan, dan contoh lainnya. Tadi kan kita udah bahas biaya nih, sekarang kita bahas beban yuk. Apa sih yang dimaksud dengan beban? Beban atau bahasa Inggrisnya expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis manfaatnya. Beban ini dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pengurang dari pendapatan. Jadi, apa sih beda beban sama biaya? Kalau biaya itu adalah produk atau jasa yang belum kita gunakan. Sedangkan kalau beban itu adalah produk atau jasa yang telah kita gunakan. Contoh dari beban contohnya adalah beban penyusutan, beban pemasaran, dan beban yang tergolong sebagai biaya-biaya yang ada di laporan laba rugi. Oke. Nah, ini nih yang bisa kita gunakan untuk membedakan mana yang biaya dan mana yang beban. Contoh yang pertama, pembelian mesin. Dalam membeli mesin, nilai rupiah yang kita keluarkan untuk memperoleh mesin tersebut merupakan biaya. Tetapi setelah mesin tersebut digunakan, akan timbul yang namanya penyusutan terhadap mesin. Penyusutan terhadap mesin itu merupakan beban penyusutan mesin. Yang kedua, perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor yang belum kita gunakan itu namanya biaya, sedangkan yang sudah kita gunakan itu namanya beban. Kemudian, persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi yang belum terjual itu namanya biaya, sedangkan yang sudah terjual akan membentuk harga pokok penjualan dan digolongkan sebagai beban. Nah, tadi kita udah bahas biaya, kemudian kita bahas beban. Sekarang kita bahas mengenai konsep biaya ya. Apa sih konsep biaya? Yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Different cost for different purpose. Tujuan yang berbeda menunjukkan keputusan yang akan diambil oleh manajemen. Berbeda keputusan, maka berbeda pula klasifikasi biaya yang digunakan. Ketika tujuan kita mengeluarkan biaya adalah untuk fotokopi, maka nama biayanya adalah beban fotokopi. Kemudian, ketika tujuan kita adalah untuk melihat fungsi biaya dari fungsi pokok perusahaan, maka biaya tersebut dapat kita klasifikasikan menjadi biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Jadi,
Ketika tujuan kita berbeda, maka klasifikasi biayanya pun berbeda, sehingga penamaan biayanya juga berbeda. Ngerti? Tadi di konsep biaya kita menyinggung klasifikasi biaya. Jadi, berdasarkan apa aja sih biaya itu diklasifikasikan? Yang pertama, berdasarkan tujuan pengeluaran biaya. Yang kedua, berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Yang ketiga, berdasarkan dapat atau tidaknya biaya tersebut ditelusuri. Yang keempat, berdasarkan perilaku biaya. Yang kelima, berdasarkan kemampuan biaya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Dan yang keenam, berdasarkan kemampuan biaya untuk dikendalikan. Nah, pembahasan nomor 1, 2, dan 3 akan kita bahas pada slide berikutnya. Sedangkan pembahasan poin keempat itu akan dibahas pada materi selanjutnya, menjadi materi tersendiri dalam semester ini. Kemudian, pembahasan poin 5 dan 6 itu akan dibahas pada mata kuliah lain, yakni akuntansi manajemen. Lanjut. Pembahasan pertama, klasifikasi biaya berdasarkan tujuan pengeluaran biaya. Contoh tujuannya yakni untuk tujuan fotokopi, maka nama biayanya yakni beban fotokopi. Kemudian tujuannya untuk iklan, namanya beban iklan. Kalau tujuannya untuk bayar gaji, maka namanya beban gaji. Klasifikasi yang kedua yakni klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, biaya produksi, kedua, beban pemasaran, dan ketiga, beban administrasi dan umum, yang akan dibahas pada slide berikutnya. Oke, lanjut. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku langsung adalah biaya bahan baku yang dapat langsung ditelusuri ke produk. Contohnya, kain dalam pembuatan pakaian, di mana bahan dasar pembuatan pakaian adalah kain. Kemudian, karet dalam pembuatan ban, di mana dalam pembuatan ban itu bahan dasarnya adalah karet. Kemudian, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya tenaga kerja yang digunakan untuk merubah atau mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi, yang mana biaya tenaga kerja tersebut dapat ditelusuri secara langsung ke produk. Contohnya, upah koki kue di toko kue, yang mana kue pengerjaannya langsung dilakukan oleh koki. Kemudian, tukang linting rokok dalam pabrik rokok, yang mana rokok langsung dilinting oleh tukang lintingnya. Kemudian, biaya produksi yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, tetapi membantu dalam merubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk. Biaya overhead dapat dikelompokkan menjadi 3 lagi, yakni biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya yang berkaitan dengan pabrik. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Biaya bahan tidak langsung adalah biaya bahan yang digunakan dalam penyelesaian produk, tetapi pemakaiannya relatif kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk jadi. Contohnya, paku, sekrup, dan mur dalam pembuatan meja. Kemudian, vanili, garam, pelembut, dan pewarna dalam pembuatan kue, yang mana penggunaan mereka itu sangat relatif kecil sehingga tidak dapat ditelusuri langsung ke produk. Biaya overhead lainnya yakni biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tidak langsung lainnya yang berkaitan dengan pabrik.
Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya tenaga kerja yang membantu dalam pengolahan produk jadi, tetapi tidak dapat ditelusuri kepada produk tersebut. Contohnya yakni gaji satpam pabrik dan gaji pengawas pabrik. Satpam pabrik dan pengawas pabrik, mereka tidak langsung mengerjakan produk, tapi mereka bekerja di pabrik. Makanya mereka tergolong ke tenaga kerja tidak langsung. Kemudian, biaya tidak langsung lainnya yang berkaitan dengan pabrik adalah biaya selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam pengolahan produk jadi, tetapi tidak dapat ditelusuri kepada produk jadi. Contohnya, pajak bumi dan bangunan pabrik, listrik pabrik, air dan telepon pabrik, sewa pabrik, dan asuransi pabrik. Pokoknya, biaya lain yang berkaitan dengan pabrik selain biaya bahan tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kategori kedua dari klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan adalah beban pemasaran. Beban pemasaran atau beban penjualan adalah biaya yang dikeluarkan dari waktu produk selesai diproduksi sampai produk tersebut siap dipasarkan ke tangan konsumen. Contohnya, beban iklan, beban promosi, komisi penjualan, pengiriman barang, sampel barang gratis, gaji bagian penjualan, dan sewa toko untuk penjualan. Kategori biaya yang ketiga adalah beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan dalam hubungan dengan kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan, dan kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Contohnya yakni gaji administrasi kantor, sewa kantor, penyusutan kantor, biaya piutang tak tertagih, dan biaya urusan kantor. Nah, biasanya beban administrasi dan umum ini adalah beban-beban yang berkaitan di kantor. Klasifikasi biaya yang ketiga yakni klasifikasi biaya berdasarkan dapat atau tidaknya biaya tersebut ditelusuri. Nah, klasifikasi biaya tersebut dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung adalah biaya yang secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya berdasarkan hubungan fisik. Contohnya, biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dapat ditelusuri langsung ke produk. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak mudah dan tidak akurat ditelusuri ke objek biaya berdasarkan hubungan fisik. Contohnya, biaya overhead pabrik yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat ke produk. Nah, tadi kita udah bahas panjang lebar mengenai biaya. Sekarang mata kuliah kita akuntansi biaya. Kita nggak tahu apa artinya. Sekarang kita cari tahu yuk. Jadi, akuntansi biaya itu adalah suatu proses akuntansi untuk melaporkan biaya yang berhubungan dengan menghasilkan produk atau jasa. Jadi, akuntansinya yaitu suatu proses pengidentifikasian, pendefinisian, pengukuran, pelaporan, dan analisis berbagai unsur biaya. Karena kita namanya akuntansi biaya. Biaya apa? Biaya langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan menghasilkan produk atau jasa. Wah, udah habis nih. Ngerti kan? Terima kasih. Semoga bermanfaat.